Di Alas Purwo itu adalah tempat berkumpulnya semua setan-setan yang ada. Minimal tuh mayat saya ditemukan. Ular yang segede batang kelapa itu, masuk ke dalam itu. Oke, selamat siang. Masih di Radio Lawadoyong, studio bawah tanah Chamber ASC. Hari ini saya kedatangan dua senior ini. Waduh, senior apa kakak apa mas ini? Kalau kakak yang pramuka. Jadi ada Mas Andi Situmorang sama Mas Amar ya. Ya. Mas Andi? Iya. Apa kegiatannya sekarang ini? Ya, bekerja. 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 Waduh, luar biasa. Bekerja terus ya. Kalau Mas Amar kegiatannya apa nih? Kegiatan masih seperti biasa, tinggal nunggu penempatan untuk notaris. Waduh, mudah-mudahan sukses ya Mas Amar ya. Jadi pada kesempatan siang ini kita akan cerita ini ya tentang ekspedisi yang sangat menyeramkan ya Mas ya. Soalnya ini tempatnya, ini lokasinya kalau buat ekspedisi gua kayaknya agak kurang, lebih bagus ekspedisi alam gaib ya Mas ya. Jadi kita akan bercerita tentang ekspedisi Alas Purwo. Jadi Mas Andi di ekspedisi Alas Purwo sebagai apa Mas? Saya di ekspedisi Alas Purwo itu ditunjuk sebagai ketua tim. Jadi pelaksanakan 2012. Tahun 2012 ya ekspedisi Alas Purwonya. Dan Mas Amar sebagai? Saya sebagai anggota tim. Penasehat. Oh, penasehat. Sekaligus penasehat hukum, penasehat magic. Jadi harus ada penasehat magicnya Iya. itu ya. Mistis-mistisnya. Dunia mistis kan punya hukum juga, jadi kita butuh rujukan. Oke. Kebetulan di sana rimba, jadi kita pakai hukum rimba. Hukum rimba. Ada berapa orang Mas yang berangkat di ekspedisi Alas Purwo Itu itu? terbagi dari 2 tim ya. Tim survei itu dari 4. Jadi saya didampingi sama senior-senior itu ada Mas Rian, Mas Niko Oktatisa, dengan Mas Ardian, atau Mas Boim. Jadi itu tim surveinya kita berempat. Kemudian tim pelaksananya, pendampingnya itu ada nih Mas Amarsya, saya sama Om Niko. Kemudian kita mendampingi teman-teman yang saat itu sedang menempuh pendidikan, Henry alias Make, Johannes alias Pitbull. Berarti yang baru ada 2 ya Mas ya? Kok bisa Mas Andi jadi koordinatornya itu? Nah itu karena hukum alam tadi. Hukum alam juga, berarti rimba bukan cuma di Alas Purwo ya? Menegakkan hukum rimba harus wujud seperti rimba. Oh gitu ya. Terus datangnya Alas Purwo ini dari mana Mas? Kok bisa itu loh, tempat mistis itu mau disambangin itu Mas? Jadi cerita mistisnya itu dimulai dari Nggak ada tempat lain tau Mas, selain Alas Purwo yang bisa itu. Karena kayaknya mereka ngejar kita. Jadi tawarannya langsung dari pihak Taman Nasional. Kebetulan itu kawasan Taman Nasional. Pihak Taman Nasional ini mungkin kewalahan cari penelitian. Siapa ini yang mau nggak- penelitian? Iya, di tempat mistis. Dengan Mungkin biaya budget minim gitu ya? butuh percobaan mungkin. Oh, butuh percobaan. Jadi hitungannya percobaan itu ya Mas ya, masuk ke situ. Emang sebelumnya belum ada yang pernah kegiatan di situ, penelitian atau Udah apa? banyak, berdasarkan keterangan itu udah banyak penelitian. Kerjasama kita itu dulu difokuskan sebenarnya mencari titik mata air untuk menunjang penelitian selanjutnya, karena di zona inti Alas Purwo waktu itu belum ada penelitian yang ada di lokasi itu. Jadi untuk menunjang penelitian selanjutnya dan yang lain lagi dibutuhkan titik mata air. Nah saat itu kira-kira yang ditumbalkan ASC. Tumbal. Lah, terus habis itu persiapan apa Mas yang dilakukan sebelum berangkat itu? Persiapan seperti Ada latihan ya, gitu, teknis. training, latihan rutin, terus tryout kita di lapangan, pendampingan spiritual dengan penasihat spiritual. Ada itu Mas, latihan spiritualnya itu ada? Nggak ada sih.
Nah, itu teknis semua ya. kalau dari pendamping sendiri kayak gimana sih ngelihat ini teman-teman baru masuk itu tahun berapa itu? Sebelum Itu diklat 2012 juga. 2012 dan itu langsung Tahun diajak itu. kegiatan Iya, ekspedisi. Karena saat itu ASC sedang ngalamin krisis. krisis, boleh bilang krisis Karena SDM. Jadi kita ngejar saat itu juga. Berapa lama Mas dari mulai diklat sampai ke ekspedisi itu? 6 bulanan. 6 bulan. Jadi kebetulan wacana ekspedisi itu berbarengan dengan berjalannya diklat. Oh. Jadi ada dua panitia yang split berjalan. Oh, jadi sambil nyiapin diklat, sambil nyiapin ekspedisi. Jadi si anak-anak teman-teman kayak Kak Jo ini yang baru-baru tahu udah ikut Iya, lah udah gitu. siap. Jadi kita udah proyeksikan waktu di diklat itu sudah kita arahkan ini langsung akan ekspedisi gitu biar sekalian juga memacu kan. Karena programnya padat. Habis diklat latihan rutin, misalnya latihan teknis seperti gua vertikal, mapping dan lain-lain. Yang baru-baru ini basicnya udah ada penelusuran Mas sebelum masuk. Apa Kalau yang berangkat- memang ada yang bener-bener belum pernah masuk gua, belum pernah ini. Yang ngikutin program dulu ada beberapa orang. Jadi kan kita kayak buat SOP ekspedisi tuh ke kapasitas dan kemampuan yang berangkat kita tentukan dari awal. Di awal itu ada beberapa orang alumni dari Diklat 2012 itu kita siapkan. Berjalannya waktu di persiapan ada yang mungkin terhalang gak bisa memenuhi satu kompetensi atau syarat. Dan itu juga berlaku buat pendamping. Jadi pendamping itu sebenarnya yang berangkat itu udah melalui seleksi. Salah satunya mungkin beliau udah seleksi spiritual dan hukum rimba. Jadi penasaran aku kalau misal latihan spiritual ini kayak gimana ini. Tapi emang udah kebayang Mas Alas Purwo sebelum berangkat itu gimana Mas Amar? Udah kebayang kalau misalnya di situ tuh sebenarnya mistis atau gimana gitu? Ya, kalau saya pribadi karena sering berhubungan atau sering berinteraksi dengan teman-teman yang sering ke Alas Purwo, ceritanya ya sangat menyeramkan. Karena konon katanya di Alas Purwo itu adalah tempat berkumpulnya semua setan-setan yang ada di Hal-hal gaib gitu Mas ya. yang ada di Jawa dan Indonesia. Jadi ketika kita seorang petapa udah melalui Alas Purwo berarti dia udah Tingkatannya mempunyai udah- tingkatannya. Mungkin kalau di tingkat pendidikan mungkin S3-nya lah ya. S3, cuman tanpa Seorang- ijazah itu ya. Tanpa ijazah. Non ijazah. Non ijazah ya. Non gelar. Bisa ada paket gitu nggak? Ujian Iya, paket iya. gitu nggak ya? Oke, Dia percepatan. langsung Iya, praktek kalau di percepatan. sana, percepatan, akselerasi. Nah, itulah yang membuat kita penasaran kan. Jadi mau cerita ternyata ketika kita sana ya memang seperti itulah keadaannya. Memang di sana itu tempat para lelono, kalau orang sana bilang kan, para Apa lelono? Ya, lelono itu orang-orang yang bertap, Oh. Dan Ya. itu semua pendatang itu Mas, pertama. pendatang semua. Hmm. Bahkan kemarin waktu kita di sana itu kita sempat ketemu dengan pejabat-pejabat tinggi. Pejabat tinggi. Iya, orang yang punya pendidikan tinggi, orang pejabat tentara yang ingin mungkin untuk melancarkan karirnya. Saya sempat ngobrol-ngobrol. Jadi katanya ya di sana lah yang paling tinggi ilmunya. Jadi ketika kita bertapa di sana, kemungkinan Udah untuk paling tinggi iya, berarti ya. paling tinggi. Berarti memang daerah mistik di sana memang di sana. Alas Purwo. Nah, itu yang membuat kita semakin penasaran. Akhirnya terbukti ya Mas Andi. Bukti. Kalau saya dulu nggak tahu cerita-cerita gitu. Heeh. Jadi di lapangan terbuktinya. Ada hal-hal aneh gitu ya. Ya, banyak. Oh banyak. Tapi nanti dulu sebelum masuk ke Alas Purwonya kita pingin tahu berangkatnya susah nggak Mas ke sana? Dulu ya. Sambil diminum nggak Mas? Berangkatnya susah nggak Mas? ke Alas Berangkatnya Purwo? aksesnya bagus. Dari sini kita berangkat bis langsung ke Banyuwangi. Dari Banyuwangi kita dijemput di Taman Nasional ya? terminal. Terminal. Oh. Terminal. Untuk perlengkapannya gimana? Susah nggak Mas bawanya? Nggak begitu susah karena menurut informasi awal yang diterima dari Mas Andi, survei awal itu bahwa yang disiapin alat-alatnya semua ini kebanyakannya vertikal horizontal, jadi nggak perlu banyak tali. Oh. Alatnya pun nggak terlalu ribet lah. Wih, terkait survei awalnya ini Mas. Jadi Gimana ini Mas? itu juga nyambung dari Mas Amar tadi. Kebutuhan awal, target awal dari ekspedisi ini kan kita mendata di kawasan zona inti Alas Purwo. Target awalnya yang mau dijadikan kawasan ekspedisi. Kemudian waktu kita survei itu
keterangan awalnya kita dapat selama waktu itu ya, kalau nggak salah informasi, belum ada staf Taman Nasional yang pernah explore di zona inti. Belum ada penelitian zona inti, jadi minim data terkait juga data mata air, data dan lain sebagainya. Makanya teman-teman disuruh nyari potensi air target gitu ya. Kita mencari mata air di zona inti. Kemudian kita seperwaktu 2 minggu, jadi fokusnya karena untuk rencananya ekspedisinya di zona inti, kita fokus survei di zona inti. Kita sediakan waktu 2 minggu, ternyata jauh sekali. 2 minggu ini untuk apa? Jadi interpretasi untuk awal surveinya. Apa untuk kita sediakan waktu surveinya. Dari awal pulang sampai berangkat sampai pulang. Itu kita sampai sana, semua logistik itu sudah, surveinya itu udah berskala ekspedisi. Logistik, porter, alat yang kita pakai. Udah persiapannya udah matang sekali. Sarana itu udah segede ekspedisinya, padahal itu cuma 4 orang. Jebulnya dari data awal interpretasi itu butuh 4 hari untuk masuk ke zona inti karena harus rintis jalan. Itu cerita orang-orang sananya ya. Kita interpretasi juga kan, topografi sama vegetasinya. Kita cari jalur dari awal, interpretasi jalur padat ini ya. Jadi estimasi 4 hari untuk ke zona inti. Jebulnya setengah hari udah sampai zona inti. Sudah sampai. Kita udah bawa porter 10 ya. Porter untuk survei itu ya. Untuk bawa logistik kita kan, karena estimasinya 2 minggu di hutan. Kita udah porter 10, sediain kapal besar. Ekspeditor buat survei 4 orang. Kapal besarnya. Kapal besar juga. Berarti sampai bikin tenda darurat konsumsi itu ya, Mas? Ya rencananya iya. Dapur umum. Iya. Dapur umum. Dan awalnya itu nggak sulit mencari porter yang mau ke zona inti. Kenapa itu, Mas? Karena itu kepercayaan yang berkembang di masyarakat lokal situ. Jadi kita mencari yang enggak, rata-rata itu pemburu. Nah, pemburu ini kan enggak mereka dengan kepercayaan seperti itu, mereka enggak begitu percaya. Enggak begitu. Berarti dari hal yang mistik dari TN. Nah, itu kita enggak ada orang yang ini. Belum ada. Warga desa yang biasa keluar masuk gitu. Karena zona intinya itu di pantai utara. Itu beda sama agak jauh tuh dari pantai selatan yang banyak penduduknya. Itu karakter penduduknya pun udah beda. Di utara itu di mayoritas Osing, suku Osing. Di selatan itu keturunan Mataram. Jadi dari gaya hidup, pekerjaan, karakter udah beda. Dan yang biasa masuk ke dalam itu yang Osing atau yang? Nah, Osing itu karena kebanyakan nelayan di situ, pantai utara, nelayan, karena pesisir kan, pedagang. Jadi yang masuk ke sana itu sebenarnya pemburu, tapi orang-orang selatan. Nah, kita kan masuk dari pelabuhan utara. Jadi nggak dapat orang-orangnya ya? Nggak dapat orang-orang. Dan Taman Nasional kan takut, pemburu kan takut sama Taman Nasional kan? Mereka berburu. Jadi lama itu nyarinya, dapatin 10 orang tuh. Berarti untuk persiapan nyari krunya aja udah lama berarti, Mas ya? Nah, sekarang untuk ininya, Mas. Untuk di dalam ekspedisinya sendiri, Mas. Ada berapa gua sih yang didapetin, Mas? Kalau nggak salah itu dari hasil ekspedisi plus survei kita dapat memetakan 19. Tapi lupa tadi. Kan dulu kayaknya. Apa? 19 ya? 19 gua yang terpetakan. Apa salah-salah dikit nggak apa-apa kan, nyantai aja ini, Mas. Kira-kira 19 gua yang terpetakan. Tapi ada juga yang kita survei dan tidak dipetakan. Kebanyakan kita temukan itu ceruk, dan itu sesuai dengan rujukan laporan sebelumnya kita itu dari Pak Eko dari yang dikeluarkan dari penelitian UGM. Penelitian sebelumnya Pak Eko itu ya kurang lebih persis sama. Perkembangan gua-gua di sekitaran gitu ya. Di sekitaran Batu Gamping di kawasan Semenanjung Belambangan itu masih kategori muda atau fase kedua. Kita banyak menemukan sekali ceruk. Untuk pembagian timnya itu gimana, Mas Amar? Pembagian timnya apakah dibagi tim jadi satu langsung explore atau ada pembagian jadi 2 tim, 3 tim untuk eksplorasinya? Karena kita cuma berenam. Jadi satu tim aja. Satu tim berarti jalan terus selama berapa?
14 hari. selama 14 hari. 14 Tapi 14 hari. untuk pemetaan kita bagi dua. Untuk pemetaannya kita dibagi dua. Untuk pergerakan lokasinya satu tim, pemetaannya 2 tim. Oh, alah. Itu ada yang vertikal nggak Mas di sana? Itu seingat saya menemukan satu gua vertikal tapi nggak bisa dimasukin. Nggak Terlalu bisa banyak dimasukin. kecil lah. Lubang kecil. Selain itu yang kita temukan sampai terakhir itu horizontal semua. Emang ceruk. karakteristik di sana gua-guanya horizontal. Iya, namanya? karena berdasarkan keterangan dan data pendahulu kita dari data geologi dan penelitian-penelitian sebelumnya itu sudah diprediksi memang Perkembangannya perkembangannya kurang ini ya. masih Iya. Itu elevasi tertinggi emang berapa Mas di sana? Di bawah 1000. di bawah 1000. Berarti memang rendah. Rendah. Bentangan karsnya itu di bawah 1000. Nggak ada yang di atas 1000 meter. 1000 meter. Untuk hutannya sendiri kayak gimana Mas? Lebat. Kalau hutannya itu dia lebih heterogen ya. Di bagian agak selatan dikit itu pohon-pohon gede. Terus semakin ke dalam. Pohon gede yang buat pertapaan itu. Iya, banyak pohon gede. Terus semakin ke dalam itu semakin banyak mulai berkurang pohon-pohon besar, tapi banyak kan bambu-bambu. Berarti mulai Hutan agak bambu, ya. agak terbuka berarti ya? Agak terbuka. Cuman bambu-bambu itu yang banyak. Baru di situ juga saya temukan hutan tapi isinya semua bambu. Bambu, Sampai hutan jalan juga susah. Hutan Nah, itu bambu. yang Hutan menyulitkan bambu. kami itu hutan bambu itu. Jadi kita sampai itu jalan di atas bambu. Iya. Di atas Pohon-pohon pohon bambu ini saking kan banyak. lapuk habis itu Iya. mati itu Iya, ya. jalan di atas pohon. Nah, itu berbahayanya karena ular kan, vegetasi apa? Tempat tinggal ular ya. kan. Oh. Habitatnya ular kan. Banyak Mas ular di sana. Alhamdulillah saya cuma satu ketemu waktu itu. Cuman temannya banyak. Yang ketemu, Iya. tapi yang ngawasin nggak tahu ya. Iya, karena dari awal itu data awal yang kita tahu itu dari teman-teman yang orang-orang Metala Biogama, kita sempat ngobrol-ngobrol, terus orang dari kehutanan UGM, orang Silpagama itu laporannya seperti itu, awas hati-hati. Oh, berarti sempat ngobrol-ngobrol Iya. sama teman-teman yang Ya, ini sempat ya. juga diundang ke sini beberapa, terus kita sempat ngobrol juga di luar sebelum kita banyak ngambil Data awal. data awal itu dengan orang-orang Jadi yang lebih berbahaya ular apa mistis ini Mas? sama-sama berbahaya. Sama. Cuman perbedaannya kalau mistik nggak kelihatan, nggak dilihat kan. Kalau ular kan kelihatan, Masih jadi kita kelihatan. bisa menghindar. Kalau mistik itu yang nggak kelihatan, kasat mata kan. Ya kelihatan kan udah terbukti timbang amat hilang. Oh, ada hilang. Ya, Gimana itu Mas kejadian ceritanya itu? Bang Amat mau Ya sempat hilang dari pagi sampai malam. Sendiri atau satu tim itu? Satu tim. Satu tim. Oh, jadi ada tambahan ya. Jadi di tim kami itu ada tambahan dari teman dari peneliti kelelawar, Oh. Mas Hafiz dari Rizwan. UNY. Dari UNY ya? Dia BSG, Biospeleologi. dia ikut BSG, menjadi bagian UNY. dari tim kami karena kebetulan dia punya tujuan yang berbeda juga dengan kami. Dia ingin meneliti kelelawar yang ada di Alas Purwo. Jadi semua kelelawar dia tahu, ini makannya ini jenisnya ini. Sekilas ngeliat Iya. aja udah tahu ya. Jadi dia itu kalau kita alatnya kan kita bawa tackle bag, kita bawa alat untuk pemetaan, kita bawa lino, kita bawa kompas. Dia berbeda, dia bawa apa? Tangguh jaring untuk Jaring. menangkap. Jadi sambil kita melakukan pemetaan, dia sibuk juga ngambil kelelawar. Habis itu sampai di base camp, nah dia meneliti kelelawar itu. Tapi unik itu dengan adanya kolaborasi sama Iya, asik. tim BSG itu, jadi saya pribadi di selama di ASEAN menemukan pengalaman baru, memperkaya nilai peta gua. Memperkaya nilai Ada tambahan. Jadi di peta kita di Alas Purwo itu, hasil ekspedisi Alas Purwo, Ada terdata pendataan juga gua, peta kelelawar sebaran ya. kelelawar di semua Sekarang kelelawar berbeda-beda. gua yang kita data. Dari gua satu berbeda-beda juga jenisnya, berbeda habitatnya beda. Jadi misalnya Berarti- kita mapping di lorong sini, terus ketemu koloni sarang, itu sebelum kita lanjutkan kita nangkap dulu, inventarisasi. Syarat ya, jadi syarat ya. Nanti dimasukkan. Untungnya sebelum ada corona itu kita. Untungnya. Baik. Oh iya, Sekarang kalau misalnya sekarang kondisi udah nggak bisa sebenarnya. malah dijauhin ya Mas ya. Bahaya itu. Wah, ini gua ada potensi corona ini. Karena ada kelelawar Iya, saya mending pulang kalau sekarang. sekarang. Oke. Jadi kita dapat pengalaman kelelawar, kita dapat dari teman itu. Dia juga dapat pengalaman dari kita itu yang hilang itu juga. Dia sempat hilang dengan tim kami. Nah, itu gimana Mas cerita hilangnya? Tadi kan belum jadi. Jadi ceritanya gini. Waktu itu Mas Andi nggak ikut ya? Kita beda tim. Oh, beda tim Oh, ya. sempat dibagi dua. Oh, berarti sempat ya? dibagi dua itu. Dengan dibagi dua tim, terus guide-nya juga berbeda satu-satu. Nah, saya kebetulan pada saat itu di tim yang
di dengan Make ya. Iya, dengan Mas Henry. Saya, Mas Hafiz, dengan Pak Wito. Pak Wito ini Masyarakat dari lokal. Pak guide Wito ini kita. masyarakat lokal, guide kami. Guide pengalaman juga dia itu. Jadi yang buka-bukain jalan Pak Wito Iya, ini. Pak Wito itu. Yang tahu jalan juga Pak Wito. Nah, pada saat itu awalnya lancar. Pada saat pertengahan perjalanan, sekitar 2 jam perjalanan. Itu jam berapa? Sekitar jam siang, jam setengah 12 mungkin. Udah mulai berpisah jauh karena kebetulan ada beberapa potensi yang kita lihat. Kita berhenti, dia nggak memperhatikan kita, terpisah jauh mungkin sekitar 200 meter. Terus dia manggil kita, terus dijawab sama makhluk yang lain, bukan kita. Berdasarkan keterangannya itu ada yang jawab. Ada yang jawab. Tapi Bukan timnya Bang yang Amar pikir nggak saya, jawab, pikir saya, merasa suara nggak jawab. saya. Terus dia mengikuti suara itu terus sampai mentok dia, sampai dia nggak tahu mau kemana lagi, dia juga nggak tahu daerah situ. Maksudnya dia udah nggak seperti bukan wilayah jelajahnya dia. Iya, jadi udah jauh dari jalan, jauh dari tempat jelajahnya dia sambil dia komunikasi sama suara itu, sampai dia ngikutin suara itu. Itu dibalas terus itu Mas. Dibalas ceritanya? terus. Dia balas terus sampai malam. Sampai udah nggak kelihatan matahari, udah menjelang sore. Akhirnya dia manggil lagi, udah nggak ada jawaban. Saya juga manggil dia, nggak ada jawaban lagi. Oh, berarti Mas Amar manggil? Saya manggil. Ada jawaban sempet. Kalau saya memang nggak ada jawaban. Oh, dia nggak ada. Iya, saya nggak ada jawaban. Cuman saya berusaha tenang karena saya paling tua waktu itu. Jadi harus tetap cool ya. Nah, sebelum itu si Pak Wito tadi yang nyasar sampai malam, sebelum Isya tiba-tiba nongol di base camp. Kita kan dulu SOP-nya sore itu harus sudah pulang selesai. kembali ke Sudah base pulang, camp. harus. Saya itu sore sebelum maghrib tim saya udah di base camp. Base camp. Itu hari itu tuh agak aneh, bukan kebiasaan Bang Amar itu biasanya. Misalnya ekspedisi kita mau happy, kita ajak Bang Amar. Makanya waktu ekspedisi Alas Purwo, saya tahu Bang Amar dia kan membawa kebahagiaan di ekspedisi ini, makanya saya ajak. Jadi tidak mungkin, pasti ada cerita sangat tidak mungkin Bang Amar itu mau mengambil kesusahan gitu lah. Oh iya. Jadi ini agak aneh hari ini, Bang Amar sama maghrib udah nggak pulang-pulang. Jadi itu udah siap-siap waktu itu. Kebetulan itu kan tinggal 2, saya sama Jo. Waktu itu saya pendamping Jaya, saya udah mulai siap-siap packing itu, maksudnya untuk keadaan buat pencarian atau apa gitu ya. Jadi saya tapi belum cerita saya siap. Tiba-tiba sebelum Isya jedul Pak. Muka pucat sendiri, ininya sudah lecet-lecet luka gitu. Jadi dia sempat masuk ke hutan-hutan bambu yang lebat. Oh. Dia udah tersesat. Saya tanya kan, teman saya mana Pak? Bang Amar gitu. Diceritakan lah berdasarkan keterangan Bang Amar tadi kan, kita langsung nyusul ke lokasi itu ya. Iya, nggak tahu Bang Amar gimana cara ininya. Jadi lolos dari hutannya. Sebenarnya yang hilang ini Pak Wito sebenarnya. Nah, sebenarnya yang hilang dia. Karena dia udah di out of track ya. Cuman teman-teman posisi ditinggalin. Nah, ditinggalin. Dan nggak tahu jalan. Iya. Cuman karena saya masih megang GPS, dan saya nge-track kan, jadi saya balikin aja trackingnya kan. Nah, jadi kembali saya melalui jalur yang sama untuk balik lagi. Tapi sebelumnya saya sudah memperkirakan situasi terpuruk, jadi saya udah ngasih tanda, bikin jejak, terus bikin mapping beberapa tempat. Akhirnya saya kembali melalui jalur yang saya lewatin awal. Jadi Pak Wi itu udah jauh, dia udah sampai base camp. Sampai base camp, bayangin. Udah nyampe base camp malam itu. Isya itu udah nyampe base camp ya, kita masih mutar-mutar itu. Saya bilang udah tenang aja kita tidur istirahat, bikin kopi, tak buatin kopi anak-anak. Oh, harus tenang dulu ya. Iya, tenang dulu kan. Soalnya Meki si Henry kan pengalaman tersesat baru pertama juga. Yang lainnya udah santai-santai aja. Cuman udah tenang aja, kita bikin kopi dulu. Itu berarti ketemu rombongannya Mas Andi jam berapa itu? Begitu Pak Wito sampai, terus dia cerita keterangan gini. Saya tanya, kapan terakhir ini? Jam 12. Jam 12 siang. Iya, berarti kepisahnya udah jauh banget. Udah 6 jam kan itu langsung. Jadi waktu itu di pos itu kan pos resort. Jadi saya langsung komunikasi sama kepala resort. Jadi kepala resortnya langsung datang pos itu juga. Jadi pos resort itu base camp kita itu di pos resort. Posnya itu berada di pintu masuk ke zona Taman Nasional. Jadi jauh dari zona inti, jauh dari desa dan jauh juga dari hutan. Jadi jadi begitu datang satu mobil tim backupnya, nah itu kita berangkat nyusul. Nggak sampai di batas ujung jalan Taman Nasional baru kita kelihatan
dari atas bukit itu bang, ada senter turun-turun. Saya begitu melihat senter turun itu Bang Amar. Iya. Rombongan ini kayaknya ya. Iya. Rombongan apa ya, survivor ya, Survivor ya. bisa dikatakan survivor lah karena udah lewat waktu batas waktu. Kan? Oke. Ya, lanjut lagi Mas ceritanya. Oke. Tadi kan sampai Bang Amar udah kelihatan kan berarti Iya. lampu senternya Ya, itu. kelihatan senternya, kalau Ah. saya nggak kelihatan karena jauh. Udah gelap itu ya kondisinya ya. Itu ada ini nggak Mas? Nyarinya itu memang nunggu Taman Nasional atau ada sempet tanya sama Sebelum berangkat kan kita ini jadi rencananya kita mau sisir dulu ke lokasi tertinggalnya, terpisahnya terakhir guys ya, itu lokasi Pak Wito terakhir. dengan Bang Amar. Udah cari jalur, terus sudah nyari jalur juga, jalur masuk yang paling cepat. Jadi kesana kita kan pakai dari tim backup Taman Nasional dengan polisi kehutanan. Jadi waktu di jalannya udah mau habis nih, udah kelihatan lampu senter dari turun dari bukit. Udah tahu kita, oh yang saya pilih saya ini Pak Amar ini. Nah, gua-gua di sana itu ada yang menarik gak Mas cerita tentang gua-gua di sana itu? Kan katanya banyak ular, banyak ini. Ada sempat ketemu ular Mas di gua? Yang terakhir. Jadi, Gua terakhir. Gua Basori itu ya, Mas Andi. Jadi konon katanya masyarakat sekitar di situ pun itu nggak ada yang berani masuk ke dalam. Jadi tim kami itulah yang dijadikan prinsip percobaan untuk masuk ke dalam. Kenapa itu Mas? Nggak berani kenapa ya? Karena pernah ada masyarakat yang melihat salah satu warga pada saat dia lagi bertapa di situ, bukan bertapa tapi lagi sembahyang di situ, dia melihat ada ular yang segede batang kelapa itu, masuk ke dalam itu. Gede banget. Itu konon ceritanya itu udah sampai ke Taman Nasional juga. Nah, terus sama teman-teman dieksplor. Nah, sama teman-teman dieksplor karena yang yang berani mengeksplor cuma teman-teman itu. Antara berani nekat sama karena tugas ya. Karena bagi kami adalah tugas ya, mau tidak mau kita harus masuk karena ini yang survei untuk. Ketemu nggak Mas? Ularnya ketemu nggak? Kalau ketemu nggak, tapi di kaki kami tuh ada sebesar kelapa itu yang jalan. Jadi kemungkinan besar ular itu. Lah emang kok nggak kelihatan ininya? Berair Mas? Berair. Oh, guanya Iya, berair. guanya kan cahaya kan kurang, jadi kita nggak berani juga lihat ke bawah, dan kita rasakan semua tim itu ada kayak yang lewat di kaki kita itu. Semuanya merasakan dari yang ujung sampai, jadi kita anggapannya ini pasti ular. Karena mindset kita ini udah ada cerita itu tadi ya. Iya, jadi pada saat itu tim kami yang paling depan itu udah merasakan ada kayak menyentuh, melewatin kaki di situ. Wah, semuanya merasakan itu. Akhirnya semuanya kompak untuk lari. Berarti nggak jadi diterusin eksplornya itu? Tetap diterusin kan, udah di terakhir tetap jadi. Tapi kan pada saat udah selesai, hampir selesai juga itu. Oh, untungnya hampir selesai ya? Hampir selesai. Bukan di depan ya? Udah mulai di pengukuran kan. Udah lama dan semuanya udah selesai. Pada saat udah mau cleaning, nah itulah ada yang lewat itu ya? Ada yang lewat itu. Dan gede. Udah lewat nggak pakai permisi lagi ya? Iya, langsung aja lewat kan. Kemudian apa itu? Ada yang nanya ular. Nah, ada yang berteriak ular. Nah, akhirnya Mas Niko langsung lari. Padahal pada saat itu kan itu siapa aja Mas? Mas Niko. Saya, Mas Niko, Jo, yang bertahan cuma Jo. Kan saya ingat itu di dalam, karena dia paling ujung. Saya tanya, kenapa kamu nggak lari Jo? Dia bilang sama saya nggak bisa lari karena udah pasrah aja. Saya lari pun nggak bisa lagi kan, udah kondisinya kayak gitu. Jadi dia yang tinggal sendiri di dalam itu. Dia pasrah. Emang susah Mas buat lari guanya itu? Wah, sangat susah sebenarnya. Kalau secara logika itu nggak mungkin bisa lari. Soalnya kan kepala kan cuma segini. Oh, jadi celah. Air segini. Terus habis itu atapnya segini. Ya, langsung atap itu. Jadi kadang kalau kita mengukur itu udah miring-miring juga kepala itu. Kalau yang ujungnya kan yang sutra itu. Dan ada yang lewat nggak ada kelihatan yang apa? Kelihatan, nah, wajar ya. Pak itu lari semua. Karena kebetulan salah satu anggota tim itu kan trauma dengan ular, Mas Niko. Nah, dia yang pertama lari itu. Lari kondisi kerendam air itu ya. Lari. Akhirnya kan airnya kan ini kan keruh kan, akhirnya jadi nggak kelihatan. Makin nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan ular apa-apa, langsung aja semuanya lari. Udah ditinggal, jadi udah dilempar ininya ini namanya meteran itu. Setelah suasana udah mulai ini baru cleaning sama Jo semua. Keluar dari gua
dikejar banteng. Dikejar banteng. Iya. Gua yang sama Gua juga. yang sama. sama itu. Kita apa sapananya di Alas Purwo itu namanya. Kita kan masuk teritorinya Banteng. Oh. Harus lewat situ. Ada sapana luas. Nah, kita lewat tengah-tengah situ. Makan semua itu banteng-bantengnya. Mau tidak mau kan lewat situ. Ah. Pilihannya kan kalau nggak lewat situ lewat mana? Pilihannya harus. Jadi Kita dikejar. selamat dari mulut harimau masuk ke mulut Banteng. Apa ya kalau di peribahasanya itu Keluar dari mulut ular, masuk ke mulut Banteng. Dan ini bantengnya kelihatan. Nah, ini bantengnya kelihatan. Beda-beda Berarti kan sama nggak tadi ya. kelihatan. Ini bantengnya udah sebenarnya cuma 1 ekor ratusan. Oh iya, Iya, banyak di sana Wah, berarti. Gede. Savana luas itu loh, savana rumput. daerah teritorialnya Banteng kita masuk gitu. Berarti memang Banteng Jawa. hewan-hewan di sana tuh masih alami berarti ya. Masih kalau lokasi pengalaman saya Alas Purwo lokasi di Jawa yang paling menarik. Ya wajar kalau alami, mungkin gara-gara cerita Iya. mistisnya juga kan. Nah, selain banteng, ular terus ada apa lagi Mas? Sempat ketemu hewan-hewan di sana itu? Banyak kita ketemu pemandangan Merak, jalan-jalan kita lihat rusa, babi, ular tuh yang biasa. Oh, babi sering hampir. Babi. Babi hampir tiap hari ya. Yang paling Merak. menegangkan itu waktu kita tidur malam. Kenapa itu Mas? Tengah malam kita karena udah capek, terus kita ngecamp di pinggir pantai, Nggak pakai tenda nggak ya. pakai tenda, tidur aja kan karena kita capek banget, kita nggak sempat perhatiin kiri kanan, kita tidur, kita nyalain api. Nah, ternyata menurut cerita orang-orang sekitar jangan sampai buat api di hutan katanya karena Oh. menarik Binatang. macan. Oh, macan. Iya, macan. Oh. Macan kumbang kan. Pas kita bangun, Andi bangun, dia kasih bangun saya. Lihat ini apa ini? Wow, itu dikelilingi kita nih. Wih, Jejak Jejaknya itu. jejak macan. Jejak macan tutur sama macan itu kumbang. dokumentasinya masih ada di laporan gitu. Ada yang besar, ada yang kecil, jadi kemungkinannya itu 2 anaknya sama ibu. Dan memang malam itu sebelum kita tidur memang si Jo itu melihat Sempat banteng ngiler-ngiler lintas, gitu. ya. Lari, kita tidur karena kita capek ya, terserah mau yang penting nggak mengganggu. Tapi untung cuma dikelilingin aja Mas, ya. Dikelilingin. Mungkin Mungkin dia ngeliat, wah tidur kasihan, nggak usah dibilangin. Kecapean nih kayaknya ya. mungkin dagingnya juga kurang gizi nih makanya. Dagingnya Memang halal. selama ekspedisi kita makan Indomie, sarden, kena asin terus. Iya, makan itu terus Mas. Iya. Paling enak itu. Selama yang makanan kita pokok diselamatkan sama porter. Kenapa itu Mas? Itu makanan yang sekaligus ekspedisi yang paling mewah Iya, makanannya. karena sari laut kan, makanan laut sih. Makanan laut seafood yang mahal-mahal di restoran mahal itu harganya nggak terjangkau buat kita mungkin kan. Di Apa sana itu Mas? kita Contohnya apa tuh Mas? lobster, Lobster, kerang-kerangan Lobster, mahal kerang, itu, cumi, ikan, cumi. Gurita. gurita. Itu berburu makanan berarti, Mas? pokok kita gurita itu di sana hampir tiap hari. Di logistik kita bagi-bagi tuh ke masyarakat. Oh, logistik yang dibawa. Iya, Iya, yang kita- ikan asin, Indomie, sarden tadi. kita makannya gurita, udang, apa namanya yang Kakap. bukan kerang. Oh, kerang-kerang itu ya. Kerang itu makanan khas sana. Berarti di sela-sela eksplorasi sempat nyari kayak gitu juga Oh berarti, iya, Mas? itu rutin itu. Oh, rutin. Jadi sebelum kita bikin laporan, Refreshing kita itu. refreshing dulu di pinggir laut. Nyari kerang, nyari Iya. ini. Bikin semua itu beredar semua. enak Ada banget yang tuh. nyari kepiting, ada yang nyari gurita, ada yang nyari lobster. Ya. Kebetulan porter kami itu ya, kebetulan yang guide kami itu kan memang nelayan, jadi dia kreatif. Oh, Iya. dan dia jeli ya matanya Jeli, buat oh. nyari-nyari kayak gitu ya. Pulang-pulang udah bawa 1 karung itu, sebagian dikasih Sekarung, kita, Mas. sebagian dia kasih kita, sebagian dia jual. Jual Iya, sempet jadi juga ada tuh. hikmahnya juga dia ikut sama kita. Iya. Sempet Iya. juga dia nyari ini ya. Iya, dia itu kalau jual Karung-karung. itu. Jadi sebagian dia jual untuk bisnisnya, untuk ya sebagian dia kasih ke kita. Karena harganya juga di sana lumayan tinggi kalau untuk lobster itu. Jadi buat teman-teman yang nyari destinasi wisata, menurut kami Alas Purwo salah satu opsi tempat wisata sangat layak dikunjungi di Pulau Jawa Iya. untuk mengalami pengalaman alami dengan alam. Wisata mistis? Nah, itu Sama. sama. Lengkap. Lengkap ya. pokoknya komplit. Nah, terkait sama tadi gua di Alas Purwo banyak yang dijadikan pertapaan ya Mas ya? Iya, Buat sembahyang. betul. Itu sempat ketemu nggak Mas? Yang bekas-bekasnya atau bahkan ketemu sama Pemandangan yang biasa di Alas Purwo menurut saya itu dari segala jenis kepercayaan. Jadi hubungan antara gua dengan manusia
itu sangat erat di Alas Purwo dengan berbagai jenis kepercayaan masing-masing sana. Berarti pemanfaatannya cuman sebagai tempat ibadah ya. Media ibadah mungkin untuk ini. Memang bekas-bekas apa aja Mas yang ketemu di gua-gua di sana itu? Apakah semua guanya atau hanya sebagian aja? Mayoritas kebanyakan ya. Mayoritas karena berdampingan dengan kepercayaan Hindu di sana, kemudian dengan kepercayaan setempat, kemudian dengan dan lain-lainnya. Jadi di sana banyak gua-gua itu yang dijadikan tempat peribadatan teman-teman berkepercayaan Hindu. Ada juga dengan yang lain-lain kejawen. Sempat ketemu gak Mas yang lagi bertapa di dalam gua itu? Sempat waktu kita ngukur yang di ini, kita pemetaan yang di gua Pandawaru ya. Iya. Yang gua istana itu ada di dalam. Ada yang lagi bertapa Mas? Ada lagi bertapa. Jadi kita udah minta izin. Terus kita disarankan oleh orang itu sepatunya dibuka. Terus kita lepas sepatu berarti? Sepatu. Enggak pakai. Masuk gua lepas sepatu berarti? Karena kita melewati ada semacam static pool ya. Static pool untuk sampai ke dalam. Jadi sebelum kita masuk ke entrance, setelah entrance sedikit sekitar 3 meter ada static pool, lewatin terus itu kita masuk ke dalam lagi sampai ke mentok. Nah yang dijadiin buat pertamanya di entrance-nya atau di dalam yang dalam itu? Iya, sudah ada yang bawa lilin. Kalau bekas-bekas hunian manusia petapa gitu kemungkinan besar banyak kita temukan. Kayak shelter-shelter susunan tempat istirahat. Iya. Bekas-bekas masak itu banyak kita temukan. Bekas masak itu di guanya atau di luar gua, entrance. Di entrance. Di dalam guanya itu kayak tempat-tempat kayak tempat duduk tapi di susunan. Oh, udah disusun gitu. Dari batu-batu. Memang udah lama jadikan tempat itu bertapa. Di pantai timurnya, jadi di pondok di sana namanya Pondok Waru, pantai paling timur Pulau Jawa itu. Gua-guanya itu cenderung tersembunyi, jadi agak sulit dilihat mulut guanya dan adapun itu sulit dimasukkan. Tapi di dalam itu semua tersusun kayak udah kayak shelter hunian. Oh. Rapi, di mana tempat susunan misalnya kayak tempat duduk, tempat tidur, semuanya rapi. Tapi mulut guanya itu susah kita temukan kalau misalnya kalau cuma sekedar lewat kemungkinan besar nggak kelihatan. Di depan gua nggak ada yang pakai kupluk bawa senter gitu. 50.000 nggak ada. Lengkap banget kayak fasilitas di sana. Istimewa pokoknya. Ada temuan-temuan nggak Mas di gua itu? Kayak temuan arkeologi atau temuan apa gitu? Kalau temuan arkeologi selama kita tuh nggak ada. Temuan peninggalan perang dunia kedua. Wah? Iya. Apa itu Mas? Jadi konon menurut cerita masyarakat setempat, kemungkinan itu adalah tempat pengintaian sekutu oleh tentara Jepang. Di Alas Purwo itu? Iya. Jadi saya temukan itu ketika saya beristirahat dengan Mas Andi. Tiba-tiba saya kaget karena kenapa batunya berbeda kan? Saya bersihin, ternyata ada besi bulat. Terus di depannya itu setelah bulat itu ada kotak besar. Kemungkinan ini adalah stand meriam itu. Oh. Jadi kemungkinan itu stand meriam. Jadi ketika ada kapal sekutu masuk langsung dibom, ditembak. Oh. Jadi konon di sana itu memang tempat pengintaian kapal sekutu yang dibuat oleh Jepang. Dan temuan itu udah pernah ada yang nemuin belum sebelumnya? pernah. Jadi ini merupakan temuan baru yang didapat oleh teman-teman ASC dan bisa dijadikan bahan laporan oleh teman-teman dari Taman Nasional Alas Purwo. Ini menggembirakan juga buat mereka karena teman ini yang udah lama nggak ada pernah yang menemukan itu, belum ada laporan. Memang ada yang pernah cerita, cuman nggak ditemukan. Jejaknya nggak ditemukan, yang ditemukan kita. Nah, langsung ditindaklanjuti, mereka datang ke sana. Berarti gara-gara istirahat bisa nemuin temuan baru ya? Iya. Dan itu besinya bagus itu. Kalau dijual itu lumayan. Dijual kiloan gitu. Iya. Insting besi tuanya keluar ya. Ya, itu luar biasa, besinya itu bagus itu. Dan ditanam di bawah. Itu amunisinya masih ada Mas? Kalau amunisinya kalau dicari sempat. kemungkinan masih ada, cuman karena kita nggak sempat berpikir ke situ, kita menemukan stand meriam itu. Itu kalau seingat saya lebih dari 3 ya ketemu. Dan itu kayak harus berjejer. Oh, memang sudah diposisikan gitu ya? Ya memang untuk ini kalau kita cerita itu memang untuk apa? Pertahanan gitu ya? Pertahanan, jadi
ketika tentara itu tiarap di situ itu untuk artileri berat. Jadi penghancur kapal. Bukan untuk. Jadi karena bentuknya memang untuk meriam. Jadi kemungkinannya memang itu adalah pernah jadi pos pemantauan dari tentara Jepang untuk melawan Sekutu pada saat itu. Luar biasa memang. Alas Purwo ya. Iya. Menarik sekali Alas Banyak Purwo ya. penemuan yang tidak diduga. Di samping yang tadi itu jejak macan. Jejak macan. Gua macan, makanya dinamakan gua macan. Karena pada saat pertapa ke sana itu dia ketemu dengan macan. Akhirnya dinamain gua macan. Dan kita ke sana pun masih ada jejak baru. Jadi yang masih ada lagi jejak. Masih ada jejak. Sempat difoto di perbandingan dengan korek. Sekitar udah segini ya. Wih. Gede juga lumayan. Bekas cakaran di atas pohon, di atas kepala kita. Itu masih banyak. Jadi untuk mengasah jari-jarinya, kuku-kukunya macan kan dia di pohon apa di batu-batu. Jadi buat teman-teman tadi di luar kita ngobrol-ngobrol ini ada cerita menarik gitu. Katanya hari keberapa Mas teman-teman pindah lokasi yang naik kapal itu? Jadi di tahap terakhir kita di waktu-waktu terakhir kita sudah wilayahnya bergerak semakin ke timur kan. Kita di perencanaan kita memilih antara akses darat atau akses laut. Akses darat itu kita harus menempuh sekitar 1 hari jalan sampai lokasi pantai paling timur. Kalau pakai kapal kita cuma butuh 4 jam. Konsekuensinya kalau lewat kapal kita harus siap menghadapi gelombang tinggi di pantai. Pada saat itu memang gelombang tinggi. Lagi angin baratan ya. Semakin tinggi. Bukan 1 meter 2 meter. Kita konsultasi di daerah di kawasan situ ada namanya kawasan Jilen, memang kawasan surfing bertaraf internasional bagi surfer gitu ya. Ya memang sana. Istilah lokalnya itu Pantai Pelengkung, cuma di internasional terkenal Jilen. Oh ya Jilen. Di Jilen itu mereka sudah punya kemampuan peramalan gelombang, ramalan cuaca gelombang. Nah, kita rujukan ke sana. Bisa kapan lewat gitu ya? Kapan bisa masuk dan keluar. Jadi setelah kita konsultasi ada waktu 2 minggu kalau kita berangkat besok. Jadi kita berangkat besok 2 minggu lagi kita bisa pulang. Sebelum gelombang tertinggi di musim itu. Kita langsung packing, kita sewa kapal, kita berangkat. Nah itu tadi ikut selama di pendataan di kawasan Pondokaru itu termasuk tadi penemuan jejak kolonial. Di situ setelahnya Gua Macan. Nah, itu memang kawasan paling timur, jadi lumayan jarang juga dilewatin dia. Ujungnya Pulau Jawa, timurnya Pulau Jawa. Paling timur pokoknya. Jadi setelah kita beberapa hari eksplorasi itu, hasil ekspedisi guanya lumayan memang. Dan penemuan lain selain guanya kita lumayan. Nah, di hari keberapa? Itu udah nggak mistis-mistis lagi ya? Udah mulai berkurang. Ya, di situ berkurang cuma hanya ini. Di hari keberapa? Kita kan kebiasaan kita tiap ekspedisi pulang sebelum maghrib. Kebetulan kita campnya di pinggir pantai, kita kayak rekreasi bentar kan. Rekreasi mandi-mandi, sunset. Refreshing kan? Ya, rekreasi. Nah, tiba-tiba waktu sore hari keberapa itu kapal yang ngantar kita itu datang lagi. Kesepakatannya 2 minggu baru kita dijemput. Dan itu datang lagi. Nah, itu kapal belum bersandar. Jadi kita juga mandinya itu agak jauh kan dari garis pantai. Agak tengah. Jadi kapalnya belum bersandar. Jadi kita masih gantol-gantol itu. Ikut kapalnya, dia udah ngomong, "Mas, kalau nggak pulang sekarang ini 2 minggu, beberapa minggu lagi baru bisa keluar." Wah, udah jadi siap-siap. Kita pulang semuanya pakai kapal ya. Iya. Pulangnya pakai kapal ya gitu. Rencananya pulang naik kapal. Rencananya dari situ mau langsung balik pakai kapal itu. Kapalnya bersandar. Ini kayaknya serius ini ngomongannya. Jadi kita udah balik lagi ke camp, ngobrol ya, habis itu udah dia ceritain. Dapat perubahan peramalan cuaca. Jadi gelombangnya itu besok udah dimulai gelombang tertinggi di musim Malah itu. Besok ya. Jadi kesempatan terakhir itu malam itu subuh itu pun udah tinggi-tingginya. Jadi kita rapat internal dulu. Tim IC kita rapat internal, bukan kita terima informasinya, kita beri rapat internal gimana pertimbangan kita. Jadi di rapat internal itu ada konsekuensi yang harus kita terima dari setiap keputusan. Pertama, kalau kita ikutin arahan dari nelayan itu, berarti kita harus keluar dari lokasi itu dengan bawaan banyak 1 kapal dengan beserta orang-orangnya. Padahal bahaya ini kan sudah dikasih tahu kan. Ada opsi kedua yang ditawarkan sama guide kita.
kita kan bawa guide juga ke situ 2 orang. Guide kita tuh tahu jalur darat, tapi dia memang dia bilang 1 hari jalan dari situ. Berumbuk. Setelah itu nggak ada dapat solusi. Nggak dapat solusi. Karena kita serba salah kan. Jalan dengan bawaan sebanyak itu lewat darat, siapa yang kuat? Kalau mau lewat laut semuanya, siapa yang berani? Nggak ada yang berani. Dan akhirnya? Itu tak gimana jalan ceritanya, tiba-tiba itu seingat saya antara saya ditumbalkan mereka atau saya menawarkan diri, ya wes. Ini jalan keluarnya barang sama orang harus terpisah. Oh, jadi barang peralatan sama orang harus terpisah. Caranya berarti barang masuk kapal, orang jalan darat. Oh, jadi gitu. Tapi konsekuensinya kan, karena barang itu semua harus di kapal dan barang itu semua barang-barang ekspedisi, maksudnya ya itulah yang ASC punya kan, dari titipan senior. Ya kalau nggak ada penanggung jawab yang jaga, harus ada yang penanggung jawab iya kan. Akhirnya tiba-tiba saya yang diarahkan. Itu berkorban ya. Jadi tanggung jawabnya. Udah ketua tim paling tua. Masih gagah, apalagi di situ kan masih umur ininya kan. Masih gaya. Oke, siap. Enggak apa-apa, hati-hatian ya. Kondisi ombak padahal baru tinggi itu ya. Wah, sangat tinggi. Dari omongannya kan sore masih surut. Kalau dari pantai nggak kelihatan? Belum kelihatan, masih surut kan. Udah mereka itu mulai packing, habis makan malam perpisahan. Ke jalan ya. Perpisahan. Iya. Mereka jadi habis makan malam itu mereka packing, habis sore itu juga langsung packing semua. Makan malam dulu baru berangkat, mereka jalan. Tinggallah saya, Nagota sama ABK-nya 1. 3 orang aja di situ sisa. Di kapal itu ya? Iya, di pantai. Oh, di pantai. Berjalan kan. Jadi kita nunggu nanti selama malam. Berarti teman-teman jalan malam? Langsung malam, habis makan malam sekitar Nyusur pantai. Tapi ya. Nanti ada lagi cerita uniknya yang dari lewat dari darat itu. Selama malam itu saya itu gelisah kan, saya bukan orang yang di pantai maksudnya. Padahal nenek moyang bukan pelaut. Tinggal di pesisir, nggak pernah jalan naik kapal laut itu jarang sekali. Sepanjang malam itu nggak bisa tidur. Jangankan saya, nelayannya aja nggak tidur. Emang berapa lama itu kalau naik perahu dari 4 jam? Cuma 4 jam aja. 4 jam cuman terasa 1 hari. Rasanya itu kan nggak nyampe-nyampe. Jadi ya sebelum subuh tuh, jadi mereka tuh masih ngopi-ngopi, nelayan berdua itu saya di pinggirnya diam merokok. Karena kesendirian tuh kan tinggi kali imajinasi. Ini kalau misalnya kenapa terburuknya harus dipersiapkan nih kan. Dan saya lihat barang udah aman nih kalau misalnya gini aman. Terus saya kalau misalnya kemungkinan terburuknya kan karam ya. Kalau barang tadi udah aman, berarti saya gimana aman ya. Jadi saya buat rencana buat saya sendiri. Saya pakai pelampung 2. Terus kan ada galon aqua tuh kita bawa. Galon aquanya kita buat. Jadi saya buatkan kayak pelampung tambahan, saya kali potong delik mantel. Jadi pikiran saya cuma satu, kalau memang ini karam, minimal tuh mayat saya ditemukan. Minimal itu. Mengerikan. Iya. Saya nggak berani. Pelampung 2, galon itu saya ikat tutupnya, saya kuat, terus saya tambahin tali konektor ke badan, pakai mantel potongan. Terus udah siap kan? Apa kalau dapat mayat saya mereka nggak kenal saya bro nanti. Buatlah surat catatan kayak bahasa itu. Saya adalah nama saya ini. Masih ada itu ya? Ini masih saya simpan. Sampai bikin surat wasiat itu. Tanggal lahir di sini, nama orang tua. Saya dari tim ekspedisi ASC Jogja, alamat ASC ini. Tim ekspedisi ini gini. Kalau menemukan mayat saya, tolong kembalikan ke sini. Masukin ke botol. Di plastik. Aqua kasih ini. Jadi begitu itu tutup itu udah langsung kayak memang udah ikhlas. Tapi memang kondisinya itu subuh masih gelap. Ya, selama malam itu nggak ada tidur. Dan itu ombak besar itu mas? Itu udah mulai pasang, itu udah mulai kegilaan laut. Udah mengerikan. Udah mulai kedengaran kegilaan laut tuh. Sampai bikin surat wasiat ya? Iya. Segitunya ya. Luar biasa yang mengerikan berarti. Berarti lebih seram di laut daripada di darat ya? Di laut. Mending ketemu. Buat saya ya, seseram-seramnya pengalaman mistis selama ekspedisi Salus Purwo, pengalaman di laut itu yang paling ini ya. Iya betul. Saya juga melihat mukanya Andi waktu dia di dari itu, saya itu nggak tega sebenarnya. Kamu gimana lagi? Masih cari selamat. Kamu bayangkan ya, satu tim itu semua selain saya itu orang pesisir.
Saya orang pesisir. Orang Oh, pesisir, iya. Johannes Tapi- orang Maroke, orang pesisir. Tapi nggak ada yang berani Tapi juga. ngelihat ombaknya itu ombaknya awal-awal kan saya juga sempat nyoba perahu itu. Mm-mm. Tapi cuman setengah jam ya. Sempat saya naik ya. Ih, Saya naik untuk ke ini. ke depan. Itu kalau ombaknya itu nggak kelihatan perahunya. Jadi ombaknya gini, ombaknya di atas sini. Ya, Mbak. Wah. Jadi subuh itu ya, subuh itu udah mulai itu kan surut. Berangkat tuh jam 4 lewat. Mencari jalur dia bisa istilahnya rip karan kan. Mm-mm. Iya. Pintu laut. Jadi dia Nyarinya bolak-balik dulu kan. Oh. Jam kan 4 nggak subuh sembarang itu. juga Itu ya. lama tuh, sampai ingatku sampai ada nongol tuh matahari dikit baru ada rip karan itu Celah sedikit, gitu ya. Jadi Nggak ombak itu tinggi-tinggi 7 meter, memang 7 meter. Jadi kalau dia pas ombaknya tinggi, perahunya itu kan ke bawah, jadi nggak kelihatan, nggak kelihatan perahunya. Saya tuh sampai kagum itu, sampai lupa ini mau mati ternyata. Ngelihat pemandangan ombak 7 meter, tapi ada sekian berapa meter lu flat, tenang aja tenang. Iya. Tapi kiri kanan Tapi tuh memang luar biasa itu. Apanya nakodanya. Hmm. Dia kalau kondisi ombaknya kencang dimatiin. Berarti memang udah biasa Udah mereka. biasa, udah biasa dari mukanya pun udah itu sudah nggak ada ketegangan sama sekali. Udah ada jaminan akhirat mungkin itu ya. Kayak ombak tinggi. Terus yang paling anehnya itu sudah jam-jam 6 ketemu nelayan di tengah laut, tinggi-tingginya ombak itu. Ada nelayan yang lagi Mancing. nyari ikan jala gitu. Lagi jalan. Tinggi-tingginya ombak gitu ya. Mereka itu kayak pernah nggak lihat bus papasan sama-sama teman gitu, Iya. kayak ngomong kopi kayak gitu mereka. Tinggi-tinggi ombaknya itu ada teman Sempat ngobrol itu. ngobrol berhenti di tengah kayak gini-gini tuh. Ngobrol aku, wah gitu kreatif banget nelayan gitu. Berarti lebih sangar supir perahu daripada Nah, supir iya, bis ya. betul. Tadi kan untuk cerita yang jalur lautnya udah kan, udah Mas. tadi Nah, Mas Andi ya. katanya ada juga yang lewat jalur darat ini. Oh iya. Kayak gimana itu? Mayoritas memang itu memilih jalur darat karena Semua bukan oh iya mayoritas semua. Semua niatnya juga jalur darat ya. Dia kan minoritas kan. Cuman gara-gara bawa alat itu ya. Jadi kesimpulannya dari hasil musyawarah kita itu alat itu harus ada yang kawal. Nah, Jadi harus otomatis ada yang dikorbankan. dalam tanda kutip ya, dikorbankan. Jadi alat itu harus dikawal oleh salah satu tim dari kita. Jadi dengan Sangat terpaksa ya. sangat terpaksa Mas Andi mengambil tanggung jawab itu untuk mengawal. Tim yang lain konsekuensinya dengan darat. Jalur darat dengan konsekuensi menghabiskan waktu sekitar setengah hari lah. Setengah hari. lebih lah, sampai jam 10 kan berangkat jam habis sisa sampai di pantai jam 10 kan. Dan itu perjalanan malam ya. Iya. Dan malam itu lebih menegangkan juga. Jadi masing-masing punya sensasi berbeda dengan laut. Apa itu, Mas? Yang pertama kita harus melewatin kita harus susur sungai. Susur sungai itu kan tingkat resiko ombaknya juga kan cukup ini juga. Itu di pesisir juga berarti. Iya, kita melewati melipir sungai. Dan ketika ombak datang untuk menyelamatkan diri kadang kita ke atas ke tebing, manjat tebing untuk biar kita nggak ke bawah ombak kan. Kadang kan ombaknya nggak bisa diprediksi. Jadi kadang kita harus melipir ke tebing, melewatin tebing ke atas dikit. Kalau ombaknya udah mulai reda lagi, udah mulai normal, kita ke bawah lagi nyusur pantai biar lebih cepat. Dan itu kita tidak bisa memprediksi kapan ombaknya besar, kapan karena situasi memang anomali waktu itu kan, anomali. Jadi kita nggak bisa memprediksi ombaknya kadang surut, kadang kencang, kadang besar, kadang kecil. Jadi. Dan itu gimana itu Mas, melewatinya itu gimana? Nah, lewatinya itu seperti tadi itu kita pintar mengambil momen aja. Dan ada salah satu tempat memang yang harus kita lewati itu yang salah satu yang memang spot yang paling berbahaya. Jadi mau tidak mau kita harus lewat situ. Jadi namanya kalau orang sana bilang Brobos. Daerah Brobos itu. Brobos itu kan kalau istilah Jawa kayak Nerobos ya. nerobos itu kan agak nunduk gimana gitu. Dinamain orang-orang nelayan itu Brobos. Jadi ketika kita melewati situ kan memang tergenang oleh air. Jadi kalau kita melewati itu kita harus tahu momennya ketika ombaknya pas surut, pas turun, nah kita bisa lewat. Tapi kalau belum turun kita nggak berani lewat karena kita ketutupan air kan. Karena semacam kayak gua itu sekitar panjangnya sekitar 10 meter lah. 10 meter. Berarti harus agak nunduk-nunduk gitu, Mas. Bukan nunduk, tiarap. Tiarap malah. Bukan nunduk lagi, tiarap. Jadi kejar-kejaran sama ombak lagi. Kapan kita di dalam terus ombak datang itu udah otomatis sudah Dan bisa bernapas. Dan itu berapa orang Mas yang lewat situ?
Itu harus satu-satu. Enggak total yang pulang Total lewat tim itu saya pakai 3 tambah tadi guide 3 juga tambah kan? G2. G2 ya. Jadi berlima ya. 5 orang itu 5 ya. orang. Dan harus diatur kan, pertama kodenya harus jelas. 1, oke lolos, baru yang kedua. Oh, satu-satu Mas Iya, maksudnya? satu-satu. Karena takutnya di dalam itu kan kalau 2 orang itu kan terlalu Iya, orang tiarap juga ya. kan? Lambat kan. Akhirnya mau tidak mau harus melewati itu. Jadi di pertengahan jalan harus melewati itu. Alhamdulillah tim bisa melewati dengan baik karena Dan nggak perlu bikin surat wasiat? nggak perlu kan. Berbeda dengan tim laut. Ah. Jadi cuman tantangannya cuman satu itu. Hmm. Jadi kita harus bisa melihat situasi, melihat momennya yang pas untuk bisa lewat di situ. Akhirnya alhamdulillah tim bisa selamat melalui. Diikuti Macan Kumbang juga kan? Yang pas di mana? Tim darat itu kan? Jadi kalau nggak Diikutin salah Macan Kumbang? Jo itu Hah? kan Oh iya, Jo Jo, di iya. paling belakang kan? Heeh. Jadi setelah itu kita cerita selama perjalanan itu ada kan lewat lembah ya. Oh lewat lembah ya. Di atas tebingnya itu kayak mata kucing terus ngikutin perjalanan. kita. Oh Luar sama biasa. sebelumnya juga kita sempat menemukan bangkai banteng. Bangkai Pinggir banteng. pantai. Hmm. Saya nggak tahu itu. Dan kita udah melapor ke pihak ini juga pihak Taman Nasional. Ada bangkai banteng mungkin dimangsa sama macan mungkin. Oh, Dia udah iya terlihat di makanannya pinggir mungkin ya. pantai. Kita sempat mengambil gambar. Ada itu Mas gambarnya? Ada ya? Ada di file laporan kita Ada, semua. ada. Ada. Nanti bisa tim gambarnya dimunculin ya. Oke. Bebas mau di sini, bebas. Kalau kita di ini janganlah. Tetap kelihatan Ada kita bangkai mukanya. banteng. Nah, kita masuk ke sesi terakhir nih, Mas. Iya. Tentang ekspedisi Alas Purwo. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di IG. Kita buka sesi pertanyaan ya. Ini ada dari @Dimas Saputro. Bagaimana kondisi cuaca ketika melakukan ekspedisi? Persiapan sebelum berangkat kayak gimana untuk menghadapi itu? Mau sama. Gimana Mas? Siapa bebas? Oh ya, Mas Andi. Pertanyaan tadi apa? Gimana kondisi cuaca waktu melakukan ekspedisi Oh, dan jadi- gimana cara menghadapi itu? Persiapannya gimana? Di perencanaan kan ekspedisi camping itu setiap kita berangkat ASC selalu memilih musim-musim kemarau. Jadi siklus-siklus kemarau itu selalu kita pilih berdasarkan prediksi kita. Kemungkinan besar dan paling sering waktu itu di bulan Juli sampai September itu masih musim kemarau. Jadi kita pemilihannya memang di musim-musim kemarau. Kemarau ya. Nah, waktu itu kita prediksi hujan tapi kita nggak prediksi gelombang. Jadi, kekurangan kita waktu itu data Gelombang iya, pasang surut. pasang surut air di sana. Jadi di darat masih aman, cuman di pesisir sama di laut yang agak susah. Jadi kan itu gimana ngadapinnya, konsekuensinya tadi karena kita nggak dapat data keadaan laut, gelombang pasang surut di pantai selatan Banyuwangi ya tadi adanya beberapa schedule yang maju mundur. Terus habis itu ada Galuh Nur ini. Manajemen perjalanannya dong. Oh, tipsnya, tips manajemen perjalanan dong. Tips manajemennya itu gara-gara survei tadi itu ya. Kalau manajemen perjalanan kan sudah seperti sehari-hari yang dilakukan di ASC, manajemen perjalanan kita. Yang dasar penyusunannya itu selalu kita keselamatan dan kenyamanan. Keselamatan, semua rencana itu harus kita susun berdasarkan itu, mulai dari penentuan tanggal, waktu, cara dan pemilihan, semuanya itu berdasarkan keselamatan. Dan rujukannya manajemen yang sudah kita pelajari di pendidikan sebelumnya, manajemen penelusuran gua, vertikal dan horizontal, manajemen pemetaan gua dan lain-lain. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir ini. Ini bebas siapa yang mau jawab nih. Hutan Alas Purwo itu katanya bisa masuk tapi belum tentu bisa keluar ya Mas ya. Bener nggak sih Mas? Kalau saya lebih tepatnya itu kalau sudah masuk Alas Purwo, keluarnya harus di dalam. Keluarnya harus di dalam. Susah karena rimbun gitu ya. Jadi terkait Alas Purwo ini mistis ini dari pandangan teman-teman ini gimana nih? Sebenarnya kalau dibilang masuknya gampang, keluarnya keluar, ada benarnya juga sebenarnya. Karena situasi hutan di Alas Purwo itu berbeda dengan hutan-hutan yang lain yang di luar Alas Purwo, karena
Alas Purwo ini sepertinya hampir sama semua, vegetasinya hampir sama. Jadi kita ketika melakukan survei, ketika melakukan orientasi medan itu kadang kebingungan sendiri juga dengan adanya. Karena Bentukan bentukan bentukannya itu hampir sama semua yang kita lalui. Yang kedua, karena kita belum pernah menghadapi hutan bambu. Selama ini kan kita cuma hutan-hutan yang jati atau apa, hutan yang pohon-pohon yang heterogen yang biasa. Tapi ini kan hutan bambu itu kan hampir sama penampakannya semua. Nah itu yang menyulitkan kami untuk keluar biasanya. Nah jadi itulah kegunaan dari alat-alat yang kita miliki, teknologi utamanya ya, GPS memang betul-betul digunakan di Alas Purwo. Memang kita butuhkan memang kompas dan segala macam. Inilah saatnya kita butuhkan ketika kita masuk ke area seperti itu. Jadi anggapan seperti itu ada benarnya, dan itu terbukti dengan kejadian saya dan tim kami yang sempat nyasar itu ya. Untungnya ditinggal porter bukan nyasar ya. Yang nyasar malah porternya. Iya, nyasar porternya itu. Ya, itulah. Ya Pak Wito di sana semoga sehat selalu ya Pak Amin. Wito ya. Dan jangan lupa minum obat-obat ya neuron itu loh, biar ingat terus. Ini pengalaman berharga juga buat guide kami itu. Baru pengalaman pertama dan ini terjadi sama tim ASC. Mudah-mudahan ini menjadi catatan sendiri buat ini. Kalau ini pertanyaan pribadi. Saya nambahin sedikit. Buat saya pribadi, dengan adanya keberadaan Kars di Semenanjung Belambangan Taman Nasional Alas Purwo itu secara nggak langsung itu sangat baik, karena dia kehidupan di sana itu sangat, menurut saya sangat saling bergantung antara keberadaan Kars, hutan dan manusianya. Jadi buat saya itu satu contoh rangkaian kehidupan yang sangat seimbang. Maksudnya manusia entah refleksinya buat keyakinannya dia berinteraksi dengan hutan dan guanya juga. Jadi sangat berkaitan erat, dan harapan saya itu bisa dijaga. Dan kalau masih mau digali lagi potensi dan pendataan selanjutnya itu masih banyak menurut kami, dari aspek arkeologi, hutan, geologi dan lain-lain lah. Sama ada sebelum penutup, kita udah selesai sesinya ini Mas. Ada kira-kira ada yang mau disampaikan nggak terakhir? Oh iya, ekspedisi ini sebenarnya berjalan berkat bekerjasama beberapa pihak. Selain ASC sebagai pelaksana, tentu ekspedisi ini didukung penuh oleh Taman Nasional Alas Purwo dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kita disupport full dari segi finansial, fasilitas dan sarana. Kita disupport. Kemudian kita disupport dari beberapa teman-teman support data dari Himpunan Mahasiswa Arkeologi UGM. Oh, dari mahasiswa. Ya, karena beberapa waktu sebelum kita berangkat mereka ada penelitian di sana. Dari teman-teman Silpagama, Kehutanan UGM dan Himpunan Kehutanan UGM dan beberapa BSG UNY, Biospel Speleologi Group. Dan dari teman-teman itu semua juga membantu kita memberi data untuk informasi perencanaan, khususnya untuk keluarga besar ASC yang sangat support kita dari awal ekspedisi itu sampai selesai. Tapi bukannya paling berterima kasih sama nelayan yang bawa perahu itu jelas itu. Kalau ada waktu saya ke sana itu spesial nostalgia itu nggak bisa. Yaudah, mungkin itu aja kita ngobrol-ngobrol tentang ekspedisi Alas Purwo. Jadi teman-teman nanti ditunggu lagi kita ngobrol tentang ekspedisi selanjutnya, masih di Radio Lawadoyong, podcast Lowonyontong, Chamber ASC. Oke.